Kembali lagi bersama True Story. Hari ini aku mau ajak kalian masuk ke salah satu cerita paling mengerikan dan paling tersembunyi dalam sejarah kriminal modern. Cerita tentang seorang pria yang hidup di antara kita. Tampak biasa saja, pendiam, sopan. Tapi di balik senyumnya yang tenang, tersimpan kegelapan yang tak terbayangkan. Bayangkan ini, di siang bolong, di tengah kota industri yang ramai. Seorang wanita berpakaian merah berjalan sendirian menuju rumahnya. Dia tidak tahu bahwa ada bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Begitu pintu rumah terbuka, dia diserbu, ditusuk puluhan kali, lehernya digorok, tubuhnya dimutilasi dengan dingin, seperti benda mati. Dan yang lebih menakutkan, pembunuh itu bukan orang asing. Dia bukan monster yang bersembunyi di gang gelap. Dia adalah suami setia, ayah teladan, pemilik toko kelontong kecil yang setiap hari menyapa tetangga dengan ramah. Dia melakukan ini, bukan sekali, bukan 2 kali, 11 kali. Selama hampir 30 tahun, dia berburu di siang hari, lalu pulang ke rumah, mencuci tangan, dan makan malam bersama istri dan anak-anaknya, seolah tak ada apa-apa. Dunia mengenalnya sebagai Jack the Ripper dari China. Namanya, Gao Chengyong. Cerita nyata yang selama ini disembunyikan rapat. Sampai akhirnya terbongkar oleh satu kesalahan kecil yang tak terduga. Siapkah kalian masuk ke dalam kegelapan ini bersama aku? Duduklah tenang, matikan lampu, dan dengarkan baik-baik, karena setelah ini, kamu mungkin akan memandang orang di sekitarmu dengan tatapan berbeda. Untuk memahami bagaimana Gao Chengyong berubah menjadi sosok predator yang haus darah, kita harus mundur jauh ke sebuah desa terpencil bernama Qingcheng, di wilayah Yuzhong, Provinsi Gansu. Disinilah, pada tanggal 10 November tahun 1964, Gao dilahirkan di tengah keluarga petani yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang sangat miskin. Gao adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Menjadi anak paling kecil di keluarga besar dengan ekonomi yang serba sulit, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang sangat tertutup dan terabaikan. Ayah Gao dikenal sebagai sosok yang sangat keras, kaku, dan disiplin. Di rumah itu, tidak ada ruang untuk ekspresi emosi atau diskusi. Setiap anak harus bekerja keras di ladang untuk menyambung hidup. Lingkungan masa kecil Gao adalah tanah kering Gansu yang gersang, sebuah tempat yang membentuk karakternya menjadi sedingin batu. Tetangga masa kecilnya mengingat Gao sebagai bocah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk anak seusianya. Dia jarang bermain dengan teman sebaya, dan lebih sering menghabiskan waktu sendirian, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Memasuki masa remaja, Gao sebenarnya memiliki sebuah mimpi besar, yang menjadi satu-satunya harapan untuk keluar dari kemiskinan desa. Dia bercita-cita menjadi seorang pilot angkatan udara. Baginya, menjadi pilot adalah simbol kekuatan dan kebebasan. Dia belajar dengan sangat giat, dan sempat mengikuti seleksi penerimaan pilot. Namun, sebuah kegagalan pahit harus dia telan. Gao dinyatakan tidak lulus seleksi, ada yang menyebutkan karena masalah kesehatan fisik yang ringan, ada juga yang menyebut karena hasil akademiknya tidak mencapai standar yang sangat tinggi dari militer China saat itu. Kegagalan ini menjadi titik balik psikologis yang sangat gelap bagi Gao. Harapannya hancur berkeping-keping. Dia merasa terhina dan ditolak oleh dunia. Sejak saat itu, sifat pendiamnya berubah menjadi apatis yang mendalam. Dia kembali ke desa, menikahi seorang wanita pilihan keluarganya, dan mulai menjalani hidup sebagai buruh tani dan pekerja serabutan. Tak lama setelah menikah, Gao mulai melakukan perjalanan ke kota Baiyin untuk mencari kerja tambahan. Disinilah, di tengah rasa frustrasinya terhadap hidup yang dia anggap gagal, Gao mulai menyalurkan kemarahan terpendamnya kepada objek yang paling rentan. Tahun 1988, tepat saat ia berusia 24 tahun dan baru saja merasakan beban menjadi seorang ayah, ia melakukan pembunuhan pertamanya. Sebuah awal dari perjalanan berdarah yang akan ia sembunyikan rapat-rapat selama hampir 3 dekade berikutnya. Ada satu fakta yang sangat sulit diterima oleh akal sehat, saat kita membedah pembunuhan pertama Gao Chengyong.
Pada tahun 1988 itu, Gao bukan lagi seorang pemuda lajang yang sedang mencari jati diri. Dia sudah menikah dengan istrinya selama 2 tahun. Dan yang lebih mengerikan, saat dia membuntuti korban pertamanya di bulan Mei, istrinya sedang mengandung anak laki-laki pertama mereka. Istrinya sedang hamil tua, menanti kelahiran buah hati yang seharusnya menjadi momen paling membahagiakan bagi seorang kepala keluarga. Bayangkan kontras yang terjadi saat itu. Di satu sisi, Gao adalah seorang calon ayah yang pulang ke rumah menemani istrinya yang sedang hamil besar. Namun di sisi lain, tangan yang sama yang mengelus perut istrinya adalah tangan yang baru saja menggenggam pisau dan mencabut nyawa wanita lain secara brutal. Hanya berselang 3 bulan setelah ia menghabisi nyawa Bai, anak sulung Gao lahir ke dunia. Bagi kebanyakan orang, kelahiran seorang anak biasanya akan melunakkan hati, atau memberikan tujuan hidup yang baru. Namun bagi Gao Chengyong, kelahiran putranya tidak menghentikan kegelapan di dalam dirinya. Dia justru semakin mahir memainkan peran gandanya. Di rumah, dia menjadi sosok ayah yang terlihat sangat menyayangi keluarganya, sementara di dalam kepalanya, dia terus merencanakan perburuan berikutnya. Seolah-olah ada 2 dunia yang berbeda di dalam otaknya, dunia di mana dia adalah pahlawan bagi keluarganya, dan dunia di mana dia adalah monster bagi warga Bain. Fakta bahwa dia memulai terornya tepat saat akan menjadi seorang ayah, menunjukkan betapa dalam kerusakan psikologis yang ia alami. Kegagalan-kegagalan di masa mudanya seolah terkompensasi dengan kekuasaan mutlak, yang ia rasakan saat menentukan hidup atau mati korbannya. Dan selama 28 tahun kemudian, rahasia ini ia simpan rapat-rapat di bawah atap rumahnya sendiri, di depan istri dan anak-anak yang sangat ia banggakan. Istrinya bernama Zhang Junji. Mereka bertemu pada pertengahan tahun 1980-an melalui perjodohan tradisional yang umum di pedesaan China saat itu, bukan kisah cinta romantis, melainkan pernikahan yang diatur keluarga. Zhang Junji adalah wanita desa yang sederhana, rajin, dan memiliki pengabdian penuh pada keluarga. Bagi Zhang, Gao adalah suami impian, pendiam, tidak suka berjudi, tidak mabuk-mabukan, dan tidak pernah kasar. Setelah menikah, kehidupan rumah tangga mereka tampak berjalan sangat normal, bahkan cenderung membosankan. Mereka pindah ke Bain untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sana, Gao bekerja sebagai buruh pabrik dan pekerja serabutan, sementara istrinya mengelola kantin di sebuah sekolah teknik. Di mata Zhang Junji, suaminya adalah pria yang sangat bertanggung jawab. Gao selalu memastikan ada makanan di meja, dan kebutuhan rumah tangga tercukupi. Tidak pernah sekalipun ia menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kekerasan di rumah. Ketenangan inilah yang menjadi tabir paling gelap. Zhang tidak pernah menyadari bahwa pria yang tidur di sampingnya setiap malam adalah orang yang dicari oleh seluruh kepolisian China. Kehidupan domestik Gao semakin terlihat sempurna dengan kehadiran 2 anak laki-laki. Gao adalah ayah yang sangat memperhatikan pendidikan. Ia bekerja keras demi memastikan anak-anaknya tidak bernasib sama dengannya sebagai buruh kasar. Dan usahanya berhasil. Kedua anak laki-lakinya tumbuh menjadi individu yang sukses, satu menempuh pendidikan di universitas ternama dan menjadi seorang guru, sementara yang lainnya juga memiliki karir yang stabil. Keberhasilan anak-anaknya ini seringkali dipuji oleh para tetangga, yang membuat posisi Gao sebagai kepala keluarga teladan semakin tidak tergoyahkan. Namun, di balik fasad keluarga harmonis ini, tersimpan kengerian yang sulit dinalar secara psikologis. Ada momen-momen di mana Gao baru saja selesai melakukan aksi kejinya di siang hari, lalu dengan tenang ia akan pulang ke rumah, mencuci tangannya, dan duduk makan malam bersama istri dan anak-anaknya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bisa memisahkan 2 kepribadiannya dengan sangat rapi, di satu sisi monster predator yang haus darah, di sisi lain ayah pelindung yang penuh kasih. Setelah pembunuhan pertamanya di tahun 1988, Gao Chengyong sempat berhenti selama 6 tahun. Ini adalah masa yang sering disebut dalam psikologi kriminal sebagai cooling off period.
Selama masa ini, dia fokus membesarkan anak pertamanya dan bekerja serabutan. Namun, pada tahun 1994, rasa haus itu kembali. Korban keduanya adalah bukti bahwa Gao tidak berhenti, dia hanya sedang belajar untuk menjadi lebih efisien dan lebih kejam. 6 tahun berlalu sejak genangan darah pertama di kota Baiyin. Selama masa itu, Gao Chengyong tampak seperti warga negara teladan. Dia sibuk mengurus anak sulungnya yang mulai tumbuh besar, dan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Banyak orang mengira, jika saja Gao berhenti saat itu, dia mungkin tidak akan pernah tertangkap. Namun, monster di dalam dirinya tidak mati, ia hanya sedang tertidur. Pada tanggal 27 Juli tahun 1994, seorang wanita berusia 19 tahun bernama Si, karyawan sementara Biro Pembangkit Listrik Baiyin, menjadi korban. Dia tinggal di sebuah asrama pegawai yang cukup ramai. Namun bagi Gao, keramaian bukanlah penghalang, melainkan tantangan. Gao menggunakan teknik yang sama, membuntuti korban dengan tenang, menunggu momen saat Si mengeluarkan kunci untuk membuka pintu kamarnya. Di detik itulah, Gao menyerang. Dia mendorong Si masuk ke dalam kamar asramanya, dan segera mengunci pintu dari dalam. Di dalam ruang sempit asrama itu, Gao melepaskan semua kemarahan dan rasa frustrasinya yang telah dia pendam selama 6 tahun. Kekejaman dalam kasus kedua ini jauh melampaui kasus pertama. Jika pada korban pertama terdapat 26 luka tusukan, pada tubuh Si, polisi menemukan 36 luka tusukan. Gao tampak semakin terobsesi dengan proses mencabut nyawa. Dia menggorok leher korban dengan sangat presisi, sebuah tanda tangan yang nantinya akan membuat dia dijuluki Jack the Ripper. Setelah menghabisi nyawa Si, Gao kembali melakukan sesuatu yang membuat para detektif bergidik, dia tidak terburu-buru pergi. Dia meluangkan waktu untuk memastikan korbannya benar-benar hancur, lalu dengan sangat tenang, dia berjalan keluar dari asrama, melewati lorong-lorong yang mungkin saja dilalui oleh rekan kerja Si, dan menghilang ke dalam kegelapan malam musim panas. Pembunuhan Si menjadi alarm keras bagi kepolisian China. Mereka menyadari bahwa pembunuhan tahun 1988 dan 1994 memiliki kesamaan yang terlalu identik untuk dianggap sebagai kebetulan. Pola luka, pemilihan korban, hingga keberanian pelaku beraksi di area asrama menunjukkan bahwa ini bukan perbuatan kriminal amatir. Kota Baiyin mulai menyadari bahwa ada seorang predator yang sedang berjalan bebas di antara mereka. Seorang pria yang tahu cara berbaur dengan sangat sempurna, hingga dia terlihat seperti bayangan di siang bolong. Setelah jeda 3 tahun dari pembunuhan kedua, tahun 1998 menjadi tahun yang paling berdarah dalam karir kriminal Gao Chengyong. Di tahun inilah ia benar-benar bertransformasi menjadi monster, yang membuat polisi memberikan julukan Jack the Ripper. Jika sebelumnya ia hanya menusuk, pada kasus-kasus ini, Gao mulai melakukan mutilasi yang sangat mengerikan. Tahun 1998 seharusnya menjadi tahun yang penuh harapan bagi banyak orang di China. Namun bagi warga kota Baiyin, musim panas tahun itu justru menjadi awal dari teror yang tak terbayangkan. Setelah vakum selama 3 tahun sejak pembunuhan keduanya, Gao Chengyong kembali muncul ke permukaan. Namun kali ini, dia bukan lagi pembunuh yang sama. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih terorganisir di dalam tindakannya. Pada tanggal 13 Januari tahun 1998, seorang wanita berusia 29 tahun bernama yang menjadi target berikutnya. Yang adalah seorang wanita yang dikenal mandiri, dan bekerja di sebuah perusahaan perdagangan lokal. Gao mengikuti yang hingga ke rumahnya di Sengli Street. Begitu yang masuk ke dalam rumah, Gao segera menyusul dan melakukan serangan yang sangat cepat dan mematikan. Namun, apa yang ditemukan polisi di tempat kejadian perkara kali ini, benar-benar menghancurkan mental para penyelidik senior sekalipun. Gao tidak hanya membunuh yang dengan puluhan tusukan. Disinilah ia mulai menunjukkan obsesi yang sama dengan Jack the Ripper yang asli dari London. Gao melakukan mutilasi berat pada tubuh yang, termasuk memotong telinga dan kulit kepala. Kurang dari seminggu kemudian, pada tanggal 19 Januari tahun 1998, korban berikutnya adalah Deng,
berusia 27 tahun, di rumahnya di Sichuan Road. Lehernya digorok, puting payudaranya digigit, dan potongan daging besar dari punggungnya diambil sebagai trofi. Pembunuhan yang dandeng menandai titik balik investigasi. Polisi Bayin menyadari bahwa mereka tidak lagi berurusan dengan pembunuh yang panik, atau pelaku perampokan yang gagal. Mereka sedang menghadapi seorang predator seksual sadis, yang memiliki kebutuhan psikologis untuk merusak tubuh korbannya. Berita tentang pembunuh bayangan ini mulai menyebar dari mulut ke mulut, menciptakan paranoid massal. Pada tanggal 30 Juli tahun 1998, seorang anak perempuan berusia 8 tahun bernama Yao, putri seorang karyawan biro listrik Bayin, menjadi korban. Yao baru saja pulang sekolah, dan sendirian di rumah karena orang tuanya bekerja shift sore. Gao, yang mengintai area asrama, memanfaatkan celah waktu itu. Tragedi ini bukan hanya pembunuhan, tapi serangan terhadap fondasi rasa aman seluruh komunitas buruh di Bayin. Hanya berselang beberapa bulan, pada tanggal 30 November tahun 1998. Cui, berusia 23 tahun, karyawan pabrik garam Florida, menjadi korban ke-6. Di apartemennya di Dongshan Road, Gao melakukan mutilasi ekstrim, payudara, tangan, dan alat kelamin dipotong. Polisi menemukan bahwa pelaku semakin mahir dalam menggunakan alat tajamnya. Dengan tewasnya Cui, tahun 1998 resmi menjadi tahun paling mematikan bagi warga Bayin. Dalam kurun waktu 1 tahun, Gao telah mencabut nyawa 4 wanita dan seorang anak dengan tingkat kekejaman yang terus meningkat. Kota itu benar-benar lumpuh oleh ketakutan, sementara Gao Chengyong tetap melenggang bebas, bersembunyi di balik statusnya sebagai seorang kepala keluarga yang tampak normal dan bertanggung jawab. Setelah pembunuhan awal di Bayin, Gao menyadari bahwa polisi mulai memperketat patroli. Untuk sementara waktu, sang predator memutuskan untuk bermigrasi. Ia menempuh perjalanan jauh ke utara, menuju kota Baotou di wilayah Inner Mongolia, dengan alasan mencari pekerjaan sebagai buruh bangunan. Namun, perpindahan lokasi ini ternyata bukan untuk berhenti membunuh, melainkan untuk memperluas wilayah perburuannya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1997, Gao menemukan mangsanya di Baotou. Korbannya adalah seorang wanita berusia 21 tahun bernama Li. Li adalah seorang pekerja migran, yang tinggal di apartemen Hondelon District. Gao menggunakan metode yang sudah ia kuasai dengan sempurna, ia membuntuti Li hingga ke kamar sewaannya. Di sana, Gao menghabisi nyawa Li dengan sangat kejam, dia diikat, mulut disumpal sapu, diperkosa, dan dimutilasi. Ini adalah satu-satunya pembunuhan di luar Bayin. Setelah merasa puas, Gao memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Bayin. Memasuki tahun 2000, dunia sedang merayakan pergantian milenium. Namun bagi Gao Chengyong, tahun baru hanyalah lembaran baru untuk melanjutkan daftar perburuannya. Setelah jeda 2 tahun pasca kegilaan di tahun 1998, Gao kembali beraksi pada tanggal 20 November tahun 2000. Korbannya adalah seorang wanita berusia 28 tahun bernama Luo, karyawan pabrik tekstil di distrik Bayin. Di rumahnya, Gao tidak hanya menghabisi nyawa wanita malang itu, tapi juga kembali melakukan tindakan mutilasi yang sangat keji, termasuk memotong tangannya. Teror berlanjut ke tahun 2001. Pada tanggal 22 Mei tahun 2001, Gao mengincar korban berikutnya, seorang perawat berusia 27 tahun bernama Zhang di stasiun kesehatan ibu anak Bayin. Dia diikat, dan ditikam 16 kali di leher. Hanya sehari kemudian, pada tanggal 23 Mei tahun 2001. Chang, berusia 21 tahun, karyawan Hotel Kaihong, menjadi korban saat percobaan pencurian di tempat kerjanya. Puncaknya terjadi pada tanggal 9 Februari tahun 2002. Korban terakhir, seorang wanita berusia 28 tahun bernama Zhu, tamu Hotel Taolechun, ditemukan tewas di kamarnya dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pembunuhan Zhu ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kasus-kasus awal. Setelah kematian Zhu di tahun 2002, teror di Bayin tiba-tiba berhenti. Gao memilih untuk pensiun. Dia tak lagi berburu. Dia tetap tinggal di kota itu, mengurus toko kelontong kecilnya setiap hari, dan menjadi ayah yang bangga mengantar anak-anaknya ke universitas. Dia merasa,
sudah menang. Selama 14 tahun panjang, kasus pembunuhan berantai Bayin membeku. Seolah tak pernah ada, polisi punya segalanya, sidik jari, jejak kaki, bahkan sampel DNA yang sangat jelas dari 11 tempat kejadian perkara. Sejak pembunuhan pertama tahun 1988, mereka sudah mengumpulkan bukti biologis, semen, darah, jejak yang menunjukkan satu profil DNA laki-laki yang sama di semua lokasi. Tapi saat itu, teknologi masih terbatas. Database DNA nasional belum seluas sekarang. Dan Gao tak pernah punya catatan kriminal sebelumnya. Sampel itu teronggok begitu saja, menunggu. Hingga akhirnya, tahun 2016, sebuah kesalahan sepele dari orang lain meruntuhkan tembok persembunyiannya yang sudah dibangun selama 28 tahun. Semuanya bermula ketika seorang pria parubaya bernama Gao Bing ditangkap polisi di wilayah Yuzhong karena kasus suap kecil-kecilan. Saat data DNA Gao Bing dimasukkan ke sistem komputer, alarm berbunyi. Komputer menunjukkan kecocokan pada kromosom Y, penanda genetik yang hanya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki dalam satu garis keturunan. Ini adalah teknik pencarian familial, menggunakan YSTR, Short Tandem Repeats on Y chromosome. Cara pintar untuk melacak garis keluarga tanpa sampel pelaku langsung. Hasilnya mengejutkan, pembunuh berantai Bayin yang dicari selama 3 dekade, pasti berada dalam satu silsilah keluarga besar dengan Gao Bing. Penyisiran dilakukan dengan sangat rahasia. Tim forensik mulai mengambil sampel DNA dari puluhan pria di keluarga besar Gao, satu persatu. Mereka bahkan mengambil puntung rokok yang dibuang Gao, untuk diuji tanpa dia sadari. Akhirnya, pencarian itu mengerucut pada satu nama yang selama ini terlewatkan. Gao Chengyong. Teknologi seperti PCR dan Next Generation Sequencing memungkinkan mereka rekonstruksi profil DNA dari sampel tua yang sudah terdeteksi. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2016, puluhan polisi berpakaian sipil mengepung Sekolah Teknik Komunikasi Bayin. Mereka bergerak tanpa suara, masuk ke dalam toko kecil yang penuh dengan barang dagangan itu. Saat para detektif berdiri di depan meja kasir, Gao Chengyong sedang melayani pembeli dengan wajahnya yang datar dan tanpa ekspresi. Ketika salah satu polisi menyebutkan identitas aslinya, dan menunjukkan surat perintah, ada sebuah keheningan yang mencekam selama beberapa detik. Gao Chengyong tidak gemetar, sebaliknya, dia justru menghela napas panjang, sebuah napas yang tampak seperti rasa lega karena sandiwara panjangnya telah berakhir. Dengan suara yang sangat rendah dan tenang, ia berkata, "Saya sudah tahu suatu saat kalian pasti akan datang. Saya sudah menunggu ini selama 28 tahun." Setelah Gao Chengyong ditangkap, polisi segera melakukan proses interogasi mendalam untuk menggali kegelapan yang selama ini ia sembunyikan. Penangkapan Gao pada tanggal 26 Agustus tahun 2016 di toko kelontong miliknya, mengakhiri perburuan selama 28 tahun. Hal yang paling mengejutkan pihak kepolisian bukanlah fakta bahwa ia tertangkap, melainkan ketenangan luar biasa yang ia tunjukkan. Saat ditanya apakah ia tahu mengapa polisi datang, ia menjawab tanpa ragu, "Karena saya telah membunuh orang." Berikut adalah rincian mendalam mengenai alasan dan latar belakang tindakan Gao Chengyong, yang terungkap selama interogasi, beserta profil psikologi dari analisis polisi dan pakar kriminal. Titik balik, dari pencuri menjadi pembunuh, 1988. Motif awal, tindakan Gao tidak dimulai dari niat membunuh, melainkan murni faktor ekonomi yang gagal. Insiden pertama, Mei tahun 1988, Gao menyelinap ke rumah seorang wanita berusia 23 tahun, Marga Bai, untuk mencuri radio dan barang berharga. Namun, korban terbangun dan memergokinya. Perubahan psikologis, dalam kepanikan, Gao membunuh korban. Alih-alih merasa takut atau menyesal, ia justru merasakan sensasi kekuatan dan kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kegagalan pencurian ini menjadi pintu masuk bagi dorongan predator dalam dirinya. Resentimen sosial, kegagalan cita-cita,
Mimpi yang kandas, Gao memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dan sangat ingin menjadi pilot militer. Ia gagal dalam seleksi bukan karena kemampuan fisik, melainkan karena pemeriksaan latar belakang politik terhadap keluarganya oleh pemerintah saat itu. Proyeksi kebencian, kegagalan ini menciptakan rasa pahit yang mendalam. Sebagai buruh migran, ia merasa dunia tidak adil. Ia melampiaskan rasa frustrasinya kepada target yang dianggap lebih lemah dan rentan, wanita. Penyimpangan seksual dan kekuasaan, power asertif. Tindakan ekstrim, Gao melakukan pemerkosaan pasca kematian, dan mutilasi organ reproduksi sebagai cara untuk menghina korban dan menunjukkan kendali absolut. Logika balas dendam, Gao mengakui jika korban melawan, ia merasa terhina secara ego. Hal ini memicu kemarahan untuk memutilasi tubuh korban sebagai bentuk hukuman. Misteri warna merah, pemicu visual. Gao menjelaskan bahwa ia tidak membenci warna merah. Warna tersebut berfungsi sebagai umpan. Di kota industri yang kusam dan abu-abu seperti Beijing, wanita berbaju merah sangat mencolok, memudahkan Gao mengunci target dari jauh. Efek psikologis, karena banyak korbannya berbaju merah, muncul kepanikan massal di mana wanita dilarang memakai baju merah dan harus memotong rambut pendek. Kehidupan ganda, sosok ayah teladan. Di rumah, ia adalah ayah yang sangat tenang, pendiam, dan terobsesi pada pendidikan kedua putranya agar mereka tidak bernasib seperti dirinya. Predator yang sabar, di luar, ia pembunuh metodis yang bisa mengintai berjam-jam, membunuh kejam di siang hari, lalu pulang makan malam bersama keluarga seolah tidak terjadi apa-apa. Mengapa ia berhenti di tahun 2002? Penurunan fisik, ia merasa usianya tidak lagi muda, dan tidak secepat dulu untuk melarikan diri jika terjadi sesuatu di TKP. Tanggung jawab keluarga, kedua putranya masuk pendidikan tinggi. Ia harus bekerja keras membiayai mereka, dan tidak ingin risiko tertangkap menghancurkan masa depan anak-anaknya. Profil psikopat, kebencian mendalam dan penyimpangan. Menurut profil polisi, Gao adalah seorang penyendiri yang secara seksual menyimpang, dengan kebencian parah terhadap wanita. Polisi menggambarkan Gao sebagai pria tertutup, tidak ramah secara sosial, tapi sabar dan kalkulatif dalam perburuannya. Elemen nekrofilia muncul jelas, di mana ia memutilasi mayat untuk memuaskan hasrat menyimpang menghina dan merusak tubuh korban. Selama interogasi, Gao menceritakan detail kejahatannya dengan nada datar tanpa emosi, menunjukkan ciri psikopati atau disosiasi emosional yang dalam. Meski dikenal taat berbakti saat muda, ia tumbuh menjadi pribadi yang terpisah secara emosional dari keluarganya, meskipun tampak normal di luar. Motif utamanya adalah memuaskan hasrat menyimpang, dengan kekuasaan mutlak atas korban, yang ia anggap sebagai objek balas dendam atas kegagalan hidupnya. Penangkapan itu mengakhiri perburuan manusia paling lama dalam sejarah China. Di dalam ruang interogasi, polisi menemukan seorang pria yang sangat cerdas, yang mengingat setiap detail luka yang ia buat pada 11 korbannya seolah-olah kejadian itu baru terjadi kemarin. Pada tanggal 30 Maret tahun 2018, Gao Chengyong divonis mati oleh pengadilan menengah Beijing. Eksekusi dilakukan pada tanggal 3 Januari tahun 2019. Pembunuhan yang dilakukan Gao Chengyong adalah hasil dari ledakan rasa frustrasi atas kegagalan hidup, yang kemudian bercampur dengan penyimpangan psikoseksual. Ia melihat wanita bukan sebagai manusia, melainkan sebagai objek untuk menyalurkan dendam sosial dan kebutuhan akan kekuasaan. Kasus ini menjadi sebuah anomali dalam psikologi kriminal. Gao adalah bukti nyata bahwa monster paling mengerikan tidak selalu bersembunyi di gang gelap yang menyeramkan. Kadang, monster itu adalah pria ramah yang menyapa kita di toko kelontong, pria yang hidup dengan sangat normal, namun menyimpan kegelapan yang tidak terbayangkan di balik matanya yang tenang. True Story pamir undur diri, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.